positif, kita rujuk lagi ke rumah sakit untuk mungkin mendapatkan obat tambahan dari dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Dan ini lagi Mas Agil, ketika kita temukan yang positif ini, kita akan melakukan investigasi kontak namanya. Investigasi kontak? Ya. Maksudnya gimana tuh? Investigasi kontak ini ketika kita sudah temukan pasien TBC positif, nanti kontak serumah yang tinggal serumah dengan pasien TB ini kita kunjungi lagi. Dan yang kontak erat serumah dan kontak erat. Jadi kontak eratnya ini bisa tetangganya. Oke. Bisa keluarga jauh tapi sering kontak, itu kontak erat. Kita nanti ketika temukan gejala pada kontaknya, entah kontak serumah atau kontak erat, kita akan periksa ketika ditemukan gejala. Oke. Artinya nggak putus satu pasien ini ya, Mas Agil ya? Nggak putus. Jadi biasanya kita temukan dari sini Mas Agil. Dari satu pasien, kadang kita bisa temukan 2 pasien positif. Gitu. Karena kontaknya ini. Karena kita tahu TB itu menular. Cepat jadi menular. Bisa saja pasien TB ini belum tahu dia TBC, tidak pernah menggunakan masker selama kontak dengan tetangga dan kontak serumahnya. Bisa saja tertular dari sana. Betul. Kalau dia tahu ada gejala mungkin masih bisa mengontrol kan. Tapi kalau memang nggak ada gejala, nah itu yang bahaya. Nah, ketika setelah diketahui positif dan sebagainya, itu kegiatan-kegiatan lain untuk mungkin masuknya dalam penyembuhan ya ini ya. Penyembuhan misalnya ada obat atau bagaimana mungkin. Dalam pengobatan TB ini Mas Agil kan sudah jelas harus ada PMO-nya, pemantau minum obat. Jadi bisa saja nanti istrinya atau anaknya dari pasien tersebut itu sebagai pemantau minum obat. Kan bisa saja nanti selaku pasien dia lupa minum obat. Nah, biasanya kita buat pengawas minum obat itu nanti dari keluarga dekat yang serumah biasanya Mas Agil. Istrinya atau anaknya. Jadi obat ini tidak boleh dilupakan untuk diminum. Tidak boleh bolong ya, tidak boleh bolong. Ketika dia bolong, nanti takutnya dia akan jadi yang tadinya jadi sensitif obat, yang cukup diobati dengan kategori 1, yang 6 bulan, nanti berubah dia kalau dia malas kadang minum obatnya bolong-bolong. Kadang minum, kadang enggak, kadang lupa, kadang ingat. Karena tidak ada PMO, takutnya nanti itu jadi resisten obat. Dan resisten obat ini kan sudah tidak mempan dia kategori 1, otomatis pindah lagi ke kategori 2. Lebih lama lagi, bisa 1 tahun lebih nanti minumnya Mas Agil. Yang dulu nih Mas Agil, kita punya pasien resisten obat sudah meninggal kebetulan. Itu disuntiknya 2 bulan berturut-turut Mas Agil dengan tetap minum obat oral. Yang resisten obat. Karena kategori 1 kan sudah tidak mempan nih. Otomatis dia pindah lagi. Dengan instruksi dokter spesialis paru kan instruksikan untuk karena dia sudah resisten obat, jadi dia pindah ke kategori 2 Mas Agil. Yang disuntiknya waktu itu 2 bulan berturut-turut disuntik tiap hari. Tiap hari dan minumnya tetap. Oralnya tetap suntik beda lagi, oralnya minum lagi beda lagi gitu. Karena dia sudah resisten. Yang kategori 1. Karena kenapa dia resisten? Karena dia minumnya bolong-bolong, sering lupa. Artinya itu kompleks ya kalau menurut saya ini ya. Karena tidak hanya menyangkut puskesmas, tidak hanya menyangkut pasiennya itu sendiri, cuma ada juga
apa tadi pemantauan tadi ya, Pemantauan lagi. yang memantau dia, yang mengingatkan dia, itu tadi keluarga tadi ya. Wah, saya rasa ini memang butuh part 2 ini kita mau bahas ini, karena memang panjang ini ya, karena panjang. jadi mungkin kalau ada kesempatan lagi nanti mungkin Mas Ir selaku programmer mungkin bisa menjelaskan kita terkait dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada di Puskesmas ini, Mas Ir. Nah, terakhir mungkin ini Mas Ir, pesan-pesannya deh untuk masyarakat di rumah, karena ya Allah, saya lihat tadi sampai harus disuntik, beda lagi dia harus minum obat oral lagi kalau misalnya dia naik ke kedua tadi ya. Nah, mungkin pesan-pesannya sehingga masyarakat ini aware, sehingga masyarakat ini peduli, karena kalau nggak ada gejala, kalau nggak ada sakit itu mereka kadang nggak mau berobat. Iya, nggak mau berobat. Nah, mungkin periksa. iya betul Mas Ir, mungkin bisa disampaikan nih Mas Ir, mumpung masyarakat kita ini harapannya nonton semua nih Mas Ir, jadi pesan yang kita sampaikan bisa maksimal ke masyarakat. Ya intinya entah siapapun itu ya, mungkin yang ini, ketika kita atau keluarga kita di rumah yang memiliki gejala misalnya batuk lebih dari 2 minggu, berkeringat dingin di malam hari, berat badan turun drastis, segera periksa puskesmas, karena pemeriksaannya ini gratis Mas Agil. Nah itu dia tuh pemirsa, jadi gratis tanpa biaya. Nah, itu nanti kalau sudah positif dikasih obat gratis juga. Gratis lagi, berarti memang pemerintah ini concern ya ke TB ini ya, karena memang semua gratis, obat juga gratis. Nah terus Mas Ir, dan ini nanti kan setelah untuk untuk pemeriksaan labnya juga, pemeriksaan lab lengkap itu juga gratis Mas Agil ketika dia terdiagnosa pasien positif TBC. Oh jadi pemeriksaan penunjangnya itu gratis juga. Ya, gratis. Oke. Nah, jadi gratis. Jadi memang pemerintah ini kan concern sejak awal, dari pertama bayi baru lahir itu kan umur 1 bulan dapat imunisasi BCG. BCG itu untuk TB ya. Untuk pencegahan awal itu imunisasi BCG jangan sampai dilewatkan. Di bawah 2 bulan paling bagus di imunisasi BCG. Itu di Posyandu dapatnya. Di Posyandu. Jadi untuk pencegahan awal kita ibu-ibu di rumah jangan sampai melewatkan imunisasi BCG pada bayi, karena itu fungsinya untuk mencegah penyakit TBC. TB tadi. Oke. Berarti di Posyandu harus rutin datang, dan ketika usia 1 sampai 2 bulan wajib diberikan imunisasi BCG. Nah, setelah itu untuk masyarakat di rumah juga kalau misalnya ada gejala yang disebutkan tadi, itu silakan langsung ke puskesmas, karena semua biaya juga gratis, pemeriksaan gratis, sampai dengan minum obatnya juga gratis. Nah, ini Mas Agil mungkin lupa, nanti kan ketika mungkin pasiennya malu untuk periksa. Nah, iya betul. Pasien malu, kadang pasien sudah memiliki gejala TB kadang mungkin malu. Iya, karena nanti jadi takutnya jadi aib, takutnya dikucilkan. Nah, kan karena kita masih terus melakukan penyuluhan masyarakat biar penyakit ini tidak menjadi aib dan sebagainya. Jadi kalau pasien itu misalnya malu untuk memeriksakan diri, bisa menyuruh atau siapa keluarganya lah disuruh mungkin mengambil pot saja. Atau bisa menghubungi kadernya, karena setiap kader atau setiap desa sekarang kita sudah naruh pot. Bekali pot. Bekali pot. Jadi bisa ke desa, nanti tidak perlu pasien datang ke puskesmas kalau memang malu atau gimana kan. Mungkin jarak atau malu. Bisa suruh kader atau siapa, ojek juga bisa disuruh. Yang penting dahaknya itu sampai puskesmas untuk diperiksa. Untuk kita periksa. Nanti selanjutnya, informasi selanjutnya mungkin kita bisa sampaikan langsung lewat nomor HP-nya. Lewat nomor HP. Oke. Nah, jadi walaupun masyarakat terkendala ataupun malu datang ke puskesmas karena takutnya nanti ditahu sama tetangga, mungkin jadi nanti malu sendiri. Tapi sebenarnya tidak harus malu. Betul, karena ini kan penyakit yang bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan.
Nah, itu dia pemirsa perbincangan singkat kami terkait dengan program-program TB di Puskesmas, khususnya bagi masyarakat Rarang. Dan pastinya informasi ini akan terus kita update juga, Mas Ir. Kalau misalnya nanti ada request atau membahas mungkin terkait dengan pemantauan obat tadi, mungkin dengan screening tadi, kita akan bahas tuntas. Kita akan buat part 2, part 3-nya ini. Oh, siap. Mas Ir, siap. Nah, kalau programmernya ini selalu semangat. Saya iri sama beliau karena beliau ini selalu semangat. Kadang kalau kita diskusi malam hari, cepat sekali responnya. Terima kasih Mas Ir telah mampir di Prima Podcast. Siap. Semoga gak kapok-kapok berkunjung lagi ke sini. Nah, Nah itu dia tuh. Nanti mungkin kita sambil ada snack, ada makanan ya. sambil ngopi nanti. Iya, biar lebih lama ini Mas Ir. Siap, kalau gitu pemirsa di rumah jangan lupa kunjungi juga Instagram kami di UPT BLUD Puskesmas Rarang. Jika ada komentar, jika ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan melalui direct message kami. Lewat komentar juga bisa ya Mas Ir ya. Lewat komentar nanti akan saya sampaikan langsung ke programmernya. Kalau begitu kami berdua undur diri. Sekali lagi terima kasih Mas Ir. Sama-sama. Jazakallah khairan kasiran. Sampai ketemu di episode-episode mendatang. Siap. Pemirsa di rumah, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos Dadah. TV. Oh, Tos TV. Temukan, obati sampai sembuh. Sampai sembuh. Mantap.